Hebat. Jadi santri itu kalau mau lagu ya lagu Quran itu. Jangan sampai santri lagunya terenam is dunia ka jibal ab bainal muhibbain sirrun laisa yufsihi qaulun wala qanamun fayuhkihi. Di antara dua insan yang sedang bercinta terdampar suatu rahasia. Sirrun laisa yufsihi qaulun wala qalamun fayuhkihi. Rahasia itu yang tak dapat diungkap dengan kata-kata, bahkan ujung pena pun tak mampu menceritakan kepada makhluknya. Seperti puisi nak kena santri, jerawat. Oh, jerawat. Kau sungguh hebat. Tak pilih santri, tak pilih ustaz, tak pilih muka, tak pilih pantat. Layak kan? Mari kita dengar kegeluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa ramadana binuzulil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil mizan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-ayah, sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus guru batan kaula sarung guru ajunan Sobolja Kiai Ahlaqur Rafiq Abdul Wasi beserta seluruh jajaran majelis keluarga Epon, sesangat batan kaula amul jaaki, sangat batan kaula ta'zimi. Ajunan Sobolja Kiai Haji Ahmad Wasil Ahmad, juga batan kaula amul jaaki, batan kaula ta'zimi. Ajunan Sumulja Kiai Haji Abdul Ghafur, benda seteja para kiai, seteja para guru seampun hadir. Nyuun sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena sebagian beten kaula tak uning da asma pon. Namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat da seteja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wahum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat,
para sepuh ini sepuh secara istimewa pemangku tisah perlengahan lauk iki Kak Dinto ajudan semulja Bapak Haji Muhammad Said beserta seluruh jajaran paraput tisaipon, pengurus sekaligus remaja Masjid Baitur Rahim dan seluruh jajaran pengurus Pondok Pesantren Taman Sari, hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, santriwan santriwati seperti kaula hormati dan seperti kaula amul jaaki. Ngereng kaula ban ajunan amu ciban asyukur dak ke Allah malam samangken kalaban taufik hidayah maunah inayah insyaallah kasarengan kalaban ridha epon Allah kaula ban ajunan bisa alengki tempat sesangat muljah iki Kak Dinto masjid acara sesangat muljah ngai peristiwa nuzulul Quran otabah etoronakin Al-Quran pertama kali dari langit dunia atau yang dalam bahasa pesantren disebut dengan Baitil Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berada di bawah Jabal Nur di salah satu gua yang disebut dengan gua Hira. Yang peristiwa Kak Dinto terjadi pada tanggal 17 Ramadan sehingga Rabu kaula ajunan tempat semuljah acara semuljah asareng kelaban orang-orang mulja Kak Dinto insyaallah bakal teti perantara kaula ban ajunan cuken teti orang semuljah amin Allahumma salawat salam ngereng ngaturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi sekak dimah Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto adalah orang yang menerima mukjizat Al-Quran. Jadi Al-Quran Kak Dinto selain kitab, selain petunjuk, selain Al-Furqan abhidaaki antara halal dan haram, Al-Quran Kak Dinto merupakan mukjizat Gusti Kanjeng Nabi sepaling ra. Panapa senyamai mukjizat? Mukjizat Kak Dinto ijaz nginaaki ngapesaki dek ka orang lain senentang dek ka Gusti Kanjeng Nabi. Dulu ada yang namanya Nabi Musa mempunyai mukjizat tongkat menjadi olar. Panapa tocukna untuk ijaz ngapesaki dek ka tukang seher Fir'aun laknatullah alaih. Ketika tukang sihir Fir'aun itu bisa merubah tongkat menjadi ular, meskipun kata ahli tafsir hakikat tukang sihir Fir'aun ini kebeningu betongkat tetapi ular, tapi justru nyeher pening ngala manusia seni ngalit tongkat ini seakan-akan ular. Akhirnya Nabi Musa diberi kekuatan tongkat menjadi su'banum mubin, menjadi ular yang nyata. Pada masa Nabi Isa banyak orang-orang hebat pada waktu itu adalah orang-orang yang mampu mengobati segala macam penyakit. Nabi Isa ibri ijaz perkara si bisa maaf pesdak ke orang lain, beni bisa beres penyakit tapi bisa maudi pereng maudi pereng mati colok aja. Haha itu bisa maudi orang mati gitu ki maudi orang mati di maudi pereng mati ni kalau gitu mun pereng ni ketip handphone ni kalau ni ke perengnya mana kipas ni ke pereng tongkat di zaman Nabi Muhammad orang hebat itu bukan orang yang ahli sihir, bukan. Di zaman Nabi Muhammad orang yang hebat itu bukan orang yang ahli
mengobati macam penyakit atau yang disebut tabib punten. Tapi orang hebat di masa Nabi adalah orang yang paling bagus sastra, yang paling bagus syairnya. Jadi syair-syair sastra orang Arab kak dinto ditempelkan di dinding Ka'bah. Siapa yang paling bagus syair atau sastranya, dialah orang terhebat pada waktu itu. Sehingga di dinding-dinding Ka'bah itu tertulis bainal muhibbain sirrun laisa yufsihi qaulun wala qanamun fayuhkihi. Di antara dua insan yang sedang bercinta terdampar suatu rahasia. Bako pampentong bendi bikok kakinya. Urusan ngaji aku apa? Sirrun laisa yufsihi qaulun wala qalamun fayuhkihi. Rahasia itu yang tak dapat diungkap dengan kata-kata, bahkan ujung pena pun tak mampu menceritakan kepada makhluknya. Apa kaki? Cak cereng dek ira, apa tak deng padeng tak teman nemuring genteng. Tak langkong para sepuh sebenarnya bagus. Saya paham sebenarnya. Tadi mulai dari baca Fatihah, sambutan, pengumuman penugasan guru tugas itu pakai podium. Kenapa saya kok pakai kursi? Ini bukan istimewa benih. Panitia ini kau pinter. Mun gulai pemancing katon kocan itu. Jarang orang ngebi podium matekin apa ada. Cagelak. Harus sekenik karo orang ada enggak nih. Bes lah. Pada kamu nyetek cek saya gelak kaki. Pon saya lanjutkan. Jadi pada masa Nabi Muhammad orang hebat itu adalah orang yang paling bagus sastranya. Makanya kemunculan Al-Quran itu surah-surah Makkiyah. Surat sepertama turun di Mekah itu kalamnya mengandung kalam-kalam syair. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kalau syair ini kan segedeng nas tapi kan sini kenggi seperti puisi nak kena santri jerawat. Oh jerawat, kau sungguh hebat. Tak pilih santri, tak pilih ustad, tak pilih muka, tak pilih pantat. Layak kan? Mari kita dengar kegeluk. Kita dengar kita kepala kau mulai lah gelai kamar sampai leku. Mak lihat pesan kemin aja. Neng jagulian keluar. Ini saya cuma cerita. Jadi ada kalau dalam bahasa syair itu ada kalimat syair atau puisi yang bersajak AA, ada yang bersajak AB. Kalau sudah nas semua, kalau sudah un semua, seperti kuliah ayyuhal kafirun, yang kebanyakan santri kalau sudah al kafirun mau terbuntuk ngilang. Tak pati apal jak macam-macam al kafirun sampean. Bah ngimami Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Aja mun ditorot make sampai sepuh tak kira mare.
wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil awtad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad. Ing mun terusakin yang ku ada rusan dikira. Ayat ini adalah mengandung kalimat syair yang dalam bahasa Indonesia disebut berkalam bersajak AB. Pertamanya wal fajr dari ro lalu pindah kepada a. Inilah bahasa Al-Qur'an yang sampai sekarang tidak ada yang mampu menandingi bahasa Al-Qur'an. Kalau tukang sihirnya Fir'aun tidak bisa menandingi tongkatnya Fir'aun, lerong. Kalau tukang sihirnya Fir'aun tidak bisa menandingi tongkatnya Nabi Musa, kalau tabib-tabib di masa Nabi Isa tidak mampu menandingi cara Nabi Isa menghidupkan orang mati, begitu jugalah orang-orang kafir jahiliyah di Arab ketika kanjeng Nabi paringi Al-Qur'an, tidak ada satu orang pun dari kalangan Arab yang mampu menandingi keindahan bahasa Al-Qur'an. Makanya ada kalimat seperti ini, Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammadan ajalluha naf'an ala ummatihi musar mata ummatihi musar mada tuba liman yahfazuhu dunya wa ukhran abada wa kaifa la idza yamutu jismuhu layabsudah. Apal dorot tina tulang. Jadi mun santri ni kamu lagu ngak nikah ke lagu Quran ni kala. Jadi tapi setan putune si gampang. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana wa nura. Allahumma terus waj'al tepuk tangan untuk santriwati Taman Sari, hebat. Jadi santri itu kalau mau lagu ya lagu Quran itu, jangan sampai santri lagunya terenam is dunia ka jiver up pentong sekali kok itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammada. Qur'anuna, Quran kita, min mu'jizatil Mustafa, Al-Quran itu adalah mukjizatnya Gusti Kanjengna. Makin sini kaguluban sampean ketika bahas
Quran ni ke mukjizat. Mun mukjizat Nabi Musa tungket dadi olar. Nabi Musa astana pamasok ka kaping keluar terak dadi lampu. Kalau mukjizat orang mati bisa ipaudi. Kalau mukjizat Nabi Nuh misalkan atau nabi-nabi yang lain mempunyai keistimewaan dibakar, Nabi Ibrahim tak ikelo apoi. Terus kalau Al-Quran kak dintok bisa ikebai mukjizat. Kalau Al-Quran dinyatakan mukjizat, kehebatan Al-Quran itu apa? Wala Quran bisa ditiolar. Nah, di sini oleh ulama dibahas. Quran kak dintok Bapak Ibu merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ini kan mukjizat banyak. Kanjeng Nabi bisa keluar air dari astana. Makanya itu buaki alladzi yanba'ul ma' min baini banani. Rasulullah bisa keluar air dari astana. Peperangan sahabat arjeng aing persediaan tada dari astana Kanjeng Nabi kak dinto keluar air sampai setuju sahabat kak dinto bisa ada Ini kan mukjizat. Kanjeng Nabi kak dinto bisa nyibak bulan. Bisa. Ketika berdialog dengan Raja Habasyah bertanya, Muhammad, apakah benar kau utusan Allah? Benar. Kalau utusan punya mukjizat, apa mukjizatmu? Coba tampakkan. Dibawa keluar dari kerajaan Raja Habasyah, Nabi Muhammad ni kau bulan ke sepah eko bai, sampun eko bai bulan ku tak apa entar. Sampun semak bulan de ajunan kuste Kanjeng Nabi, bulan kak dinto pah ekeris bi kuste Kanjeng Nabi. Sampai bulan kak dintoh asebe teti dua bi Kanjeng Nabi pas campo boleh. Akhirnya Raja Habasyah percaya Kanjeng Nabi utusan Allah karena bulan kak dintoh bisa asebe. Yang lebih mengagumkan lagi ketika astronomi dari Amerika melakukan pendaratan di bulan dan melakukan pemotretan dari jarak dekat, ternyata bulan kak dintoh lakar ageris seakan-akan bedelam patatoman atau kilkeng esampung boleh. Kan ada ya, katanya pernah ke bulan ya. Neil Armstrong antariksawan manusia pertama ke bulan. Madrasah kita di orkes dikira. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah Nabi Muhammad bisa mengeluarkan air dari jari jemari. Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Tapi dari semua mukjizat nikah, mukjizat sepaling raja kak dinto Al-Qur. Lu kok bisa Quran mukjizat sepaling raja? Selain ketika Kanjeng Nabi wafat, selain nikah elang. Kanjeng Nabi bisa keluar aing dari astana. Kanjeng Nabi wafat, mukjizat keluar aing ni kata ada. Kanjeng Nabi bisa nyibak bulan teti dua. Ketika Kanjeng Nabi kak dinto wafat, bulan tak bisa sebab boleh. Tapi Al-Quran sekalipun Kanjeng Nabi wafat, Al-Quran depak dek kaula ajunan bahkan sampai hari kiamat kak dintok Al-Quran. Mangkana ikut cak mukjizat sepaling raja benih cuma ketika Kanjeng Nabi beda umur Al-Quran kak dintok bisa ngalen bisa baca. Tapi seampun Kanjeng Nabi ampun wafat Quran pakunda pak dek kaula ajunan mangken. Terus kalau Al-Quran itu mukjizat, apa kehebatan Al-Quran? Al-Quran ni ke mukjizat kena ibeli napoleh. Saya nyamai mukjizat ni ke perkara saya maapes malemah ke orang lain, seorang lain tak bisa ngalakoh. Akatia tukang sihir Fir'aun apes tak bisa ngalakoh tungket tak ibeti olar, akatia tungket Nabi Musa teti olar. Terus kalau Al-Quran mukjizat berarti Al-Quran melemahkan kepada orang-orang lain. Betul. Sampai mangken kita ada orang yang bisa agabai Al-Quran. Beda orang yang bisa agabai Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil korla apa lagi kafirin atau bahasa. Kalau ada yang tidak percaya bahwa Quran itu adalah dari Allah, bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat, faktu bi suratin min mithlih, coba sampian aga bai situng surat papada ben Al-Qur.
dari zaman Nabi Muhammad sampai makin tak ada si bisa agabai sorat, agabai situng ayat saus pada dengan Quran ni kata ada. Walakin tak ada sebut bodoh. Musailamah al-Kadzab itu pernah ditantang untuk membuat surat, akhirnya dia menulis suatu bacaan yang mau disamakan dengan Al-Quran, yang kurang lebih bacaannya ya Difda'u bintu Difda'ain, wahai kata anak dari dua kata itu. Ayat da'ai setak kataan. Siapa yang buat? Musailamah al-Kadzab. Sampai makin ada orang sebisa ngubah Quran tada, sebisa agabai Quran tada, kak dinto ijaz seorang lain tak mampu ngelaku pada ben Al-Quran sebisa selain tak di. Apalagi mukjizatnya Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Al-Quran kak dinto tambah dari ajunan epon Guste. Lamba orang ni kemun sakit Quran ni kebaik tanpa kan mungkin tak manti banyak gendu maksiat. Dulu itu sampai sekarang ada cuma sebagian. Segala macam penyakit bisa diobati dengan Al-Quran. Itu zaman dulu. Sekarang masih ada tapi tidak banyak. Namanya diruqyah. Ada orang kesurupan diruqyah. Ada orang punya penyakit dalam diruqyah. Ada orang kena santet diruqyah. Ring bini kikir tok diruqyah. Beres lek beres ongku. Ring bini jemun pap coba diruqyah. Kalau diruqyah tidak baras, tidak beres maksudnya. Diruqyah pun tak beres, kalau diruqyah tidak beres, coba diruqyah. Beri IPC. Ini beri IPC beres. Eki dah bagi. Boleh beri IPC tak beres. Coba meliaki emas. Beri emas. Mun beri emas tak beres, coba pakabin ben Mas Khalil. Aja sago pak je sendak berarti je. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hubung lambat ni kaca orang ni kah lapar. Salat luare tak ada ni ka cuma mau sekulhu telo kali kalaban idina Allah mau sekulhu bisa us tak dintok lapar bisa elah. Lambat ni kenapa kira-kira orang? Quran saya kebayi wiritan bi pujuk lambat ni kah. Teti pujuk bode saya ngapur, bode saya lebat nyaing bisa ngambang. Seperti saya Khona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Lebat aing ni ke bisa tak nyelam dah. Napa saya kebayi malam-malam? Cuma Quran ni ke saya baca. Mungkin padahal lambat ni ke Quran betul kadang tak pati banyak si apal. Mungkin sudah banyak, tapi alhamdulillah Pondok Pesantren Taman Sari Kak Dinto Cepon mungkin sudah ada program tahfidzul Quran sudah berjalan 1 tahun. Tepuk tangan. Mudah-mudahan ini anak-anak didik kita, putra-putra kaula ajunan sebeda Kak Dinto termasuk calon-calon penghafal Al-Quran. Amin. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Inna lillahi benih wa inna ilaihi raji'un benih." Kedingah kira gelu. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga dari kelompok manusia. Allah punya keluarga tapi dari kelompok manusia. Sahabat ni kegeton berengaki, Masya Allah di keluarga dari manusia. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang dianggap sebagai keluarga Allah? Nabi Muhammad menjawab, hum ahlul Quran, ahlullah. Orang-orang yang ahli baca Al-Quran, orang-orang yang hafal baca Al-Quran, hum ahlullah, mereka lah keluarga Allah dari kelompok manusia. Artinya orang yang hafal Al-Quran tak burung boleh bekal selamat sampai ke akhirat. Amin Allahumma, amin Allahumma. Secara akal saus kak si hafal Quran bersita hafal ni kalain orang mun si hafal Quran ni kepasti ngaji ben arina karena kutu murojaah. Eki na banggi, eki na banggi. Selain kapi tedung, mungkin si hafal Quran tak nekuk Quran, mungkin perjalanan di bis
tapi makilah sambil ajalan sambil tengah lamatem saya baca wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Supir bis atau les apa ngaji ceknya menai budi ciling ku tak HP nai bak yesang senyare orang ngerok itu habis cak kota ke telur deh kira-kira Mantir setuju senorok program tahfidzul Quran di Allah ipa kempangan amin. Mantir ipa lekasa apal Al-Quran amin. Sehingga masuk kategori ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, Al-Quran itu akan menjadi syafaat. Al-Quran kak dinto bakal nolongi, Al-Quran kak dinto bakal teti pajalamata kaula ajunan ketika kaula ajunan ampun masuk ke akhirat amin Allahumma. Dan Al-Quran itu lengkap karena Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Maka saja permasalahan kak dintoh bi Al-Quran paringi cara tade permasalahan setade dalam Al-Qur'an. Mun beda orang ampo ahdi sake ate apa kata Al-Quran? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah adik-adik santri, yang bisa membuat hati kita tenang itu adalah Al-Quran. Sampian atena sedih, sampian atena pegel jak maca lain, maca Al-Quran. Lah, kalau sedih nanti lahjahnya lahjah Arab, lagunya pakai lagu sedih. Al-Quran itu kan beda lagu, beda lagu nahawan ki. Ada lagu bayati, ada bayati suri, ada bayati pagi. Mun dalam keadaan susah maca Al-Quran, nama lagunya adalah lagu Ausak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kancan yeti ngerti kere mantelat kakek. Ada lagunya. Kalau lagi dalam keadaan senang, kita ikut lagunya Asy-Syaikh yang menjadi imam di Madinatul Munawwarah. Kalak tay santai pakencang badah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kalau dalam keadaan ngantuk ingin baca Al-Quran, pakai lagu yang nadanya tinggi. Ikut siapa? Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sudais. Hatta idza tawala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan naml ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Insyaallah benih karo sampean sing ngantuk sebinar maka kancan sing kitedung ngeding. Dicek aku lebih sampean cek dengan mun tempo nah seneng saiki lagu ada kita kitu kereta berangkat
Kita hatiku gembira. Kalau santri jangan lagu seperti itu. Kapan sedih? Aing mata berembun. Ngabestikan seneng. Tak kuat gula manteng rasa Alhamdulillah benih kero hafal Quran makin lagu apa lagi ya kakele ya. Yang mun santri kutu andi ciri khas makin lagu cinta seten pun tuna cek papat jengkau reng cek sampean ni kan laguna lagu cinta seten pun tuna ngalak cek Arab ifrah ya albi in zaman. Iya aslinya ini lagu cinta, tapi kalau pakai bahasa Arab jangan canah. Ya Allah, solawatan jaga kok. Aslinya benih solawat. Layak kita santri harus beda dengan yang lain. Pleman dekik dari pondok depak ke compok, santri harus beda dengan yang tidak santri. Masa aku leban sampian di TV tak oleh kantor. Atana TV, berkombe TV. Depak kecompok pada benak kana TV ni kutok benare ngakan etan akibik yang tuana berkombe ikombe aki. Kita ini orang-orang berkualitas. Santri itu tidak boleh sama dengan orang yang tidak santri. Makanya kalau sudah santri maka seperti kata kakek saya mengatakan santri is the single one, the true religion, the behind of good. Artena pada tak tahu. Ini penting hafalkan lagu ayat le. Santri itu bukan harus hanya baik, tapi harus menjadi orang yang benar. Untuk menjadi orang yang baik, orang yang tidak santri pun pasti bisa baik. Namun untuk menjadi orang yang benar, itulah santri yang mengamalkan ilmu syariat Islam. Kalau benar sudah tentu baik, baik saja belum tentu menjadi orang yang benar dalam kehidupan ini. Makanya pedomannya harus Al-Quran. Jaipun gela mun temponah ate tak sae coba ala bidzikrillahi tatmainnul qulub kata Quran. Mun kula ben sampeyan tempona sakit ate tempona pegel kotuh laben kalaben dikir lesan banyak adzikir dak Gusti Allah. Paham? Rizki dunya tempona serat apa kata Al-Quran? Wayattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau ingin rizkinya diperlancar oleh Allah, muntunnya bulan sampai tempona melarat, tambah ketakwaan kita kepada Allah. Pejeng tambai, pejeng ni kamalancar rizki, tapi tak oleh abejeng niat nyari rizki. Paham? Korlah ibadah, rizki ni kepada Allah tanggung. Mau tak percaya? Teku di sambian. Kamu beda kiai melarat, beda kiai ngalak terus. Ada mungkin ada bangki le kiai ni kata alak komiki soki dolum juraja mobil rep ngadira yattaqillah takut dak Gusti Allah ya ja'allahu makhraja. Setiap permasalahan diberi jalan keluar, bukan tak punya masalah. Tidak ada hidup yang tidak bermasalah. Kiai itu punya masalah, keng masalah dari Allah tolongin apa-apa polanan ibadah dak Gusti malam abunguh yai seekelak kok atahajud ku lebih sampian ceke kia maka ni sampai pada ceke yang lain seekelak kok oke dah bangki sampai sopu ngimami berjamaah sopu lastareka dinto kiai mulang santre mari mulang santre sampai nunggu waktu isyraq solat isyraq ditunggu sampai waktu duha solat duha mari duha kiai Roma Sapaya cek mulai dari kol telo akhirah asarin tak pati sampurna tok assalamualaikum tamu ngambek ke telo luar dari kamah dan gula dari rampenan kiai parlo napa Nabi bisa ajunan rebu yadek ni kepada acara haul bunyi putra esok onarabuna oh
ki bisa amit kiai Kleman 100 mun ke seorang jemun ke telu 300 nguti sembian kak nguti ki laku tedung kol sanga bah tok aduh macam sejak kemahan macam teremai kora kakek kak iya le anu cengun-ceng kak benih le di bering ropo lah benda pesene ku beli sapi deku benih ngonceng tarnaki takut kepada Allah. Makanya adik-adik sampian yang ada di pondok pesantren, sampian makin sebeda ekak dintok, manfaatkan waktu mumpung ki beda pondok, pong ki beda kesempatan, pong umur ki mudah, mari perdalam Al-Qur'an. Baik Al-Qur'an itu sendiri atau sesuatu yang keluar dari Al-Qur'an yang dinamakan dengan fiqhul Qur'an. Sehingga dengan Al-Qur'an kau leben sampian ampun oning, maka dekik dari Al-Qur'an muncullah yang namanya ilmu balaghah. Karena belajar Al-Quran muncullah ilmu nahwu, karena Al-Quran muncullah ilmu sorof, karena Al-Quran muncullah ilmu fikih. Semua ilmu itu muncul karena untuk memperdalam Al-Quran. Mun Al-Quran pu sakta ekon le, maka setiap ilmu kak dinto bekal lorok gunte. Tidak mungkin kita memahami Al-Quran dengan baik kalau kita tidak tahu ilmu mantik dan ilmu balaghah. Tidak mungkin kita mengetahui makna Al-Quran dengan sempurna ketika kaulaban ajunan tidak menguasai ilmu nahwu dengan ilmu sorof. Sehingga kalau kita sudah mengetahui semua cabang-cabang ilmu itu, insyaallah sampian ampun sampurna. Mulai pondok sampurna keluar kaulaban ajunan insyaallah bakal dadi orang separatu da Allah. Mun ka Allah paratu ka masyarakat bakal paratu. Mun ka Allah ben ka masyarakat paratu, itunya bakal sampurna ya akhirat bakal masuk surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya cak gerak-gerak munduk gelu. Kula munduk ni kebek abid meskipun kula ni tak ngaji dan kula nakal, tapi saya munduk itu mulai dari umur 7 tahun lambok kula ki keni makin bekun keni. Saya munduk pertama kali itu pada tahun 97 umur 7 tahun, keluar munduk pesantren tahun 2015 lah tumbuh buluh kan ria bulu ria. Jadi saya mondok itu kurang lebih sekitar 17 tahun. 17 tahun di pesantren saya tidak pernah pacaran. Mau hebat, benih hebat, ada sendok. Mun kula nembak cewek enggak sapora. Mun bi kula tembak cewek minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Nembak kasih tu nggak boleh nyampit. Maaf mas, sampian terlalu baik untukku. Bi kule jawab, jangan khawatir, saya bisa jadi maling loh. Jadi kalau namun alasannya yang cuma paling bagus, saya bisa jadi begal. Nembak satunya lagi, maaf mas, sampian terlalu tampan untukku. Makanya kata tadi setengah promosi, belah bersendek untuk aki deki kita boleh. Makanya waktu di pesantren saya ingat waktunya sampian mumpung masih dalam keadaan saya dimaksimalkan kun akikom kuleki. Semua adik-adik santri yang ada fokuskan kepada ilmu. Cok cara pacaran geluh mun karo masalah teng laki ni kemudian nabeng tibik sepenting sampian bagus. Ongguan sepenting sampian pa pinter, sepenting sampian pa bagus, sampian pa alim. Peleman dari kak dintok teng laki nabeng sampian. Sampian la pinter la bagus la alim la ratin tada dengan laki nabeng kula sa nabeng nja ungguan. Makanya cek kira pikiran nikah sampian, cek kira pikiran nikah tak usah sampian nikah doa, ya Allah harapanku sederhana, aku hanya ingin imam yang bisa membawaku ke surga. Ya benih sederhana mun ngaji ya aji luar biasa mendeng laki bisa lagi bekas warga cuma sederhana ada ya Allah harapanku sederhana maka tak pati bagus sepenting laki pangeran aja sederhana lo tak usah mungkin penduk tak usah itu kadang santri kan santri Allahumma inna duha duhauka
wal baha'a baha'uka. Ibu dia kan bersedekah, Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qalilan fakattirhu. Artinya, ya Allah, kalau rezeki saya di langit turunkan, kalau di bumi munculkan, kalau jauh dekatkan, kalau haram halalkan. Ni kadang-kadang bina anak santri payo baik ke doa jodoh. Ya Allah, kalau saya sudah kau jodohkan dengan orang lain, batalkan perjodohan ini ya Allah, dan jodohkan saya dengan dia. Kalau dia sudah kau jodohkan dengan orang lain, bunuh jodohnya ya Allah, dan jodohkan dengan saya. Dan malaikat jumpa piara colok ngarai itu. Tak usah kira-pikiran nikah. Nanti sampian kalau sudah keluar ada takdirnya masing-masing. Tugas sesampian mangken ngaji, tugas sesampian mangken guna agi bekto sebede ka ilmu pong sampian ki munduk ngodeni kata abeli boleh ngodeni ke cuma sekalian pun duk cuma sekalian bekto na sampian mangken pun duk cak mikir ring laki kemudian mun la laki cak mikir pun duk Pakanang ki mun bekto na munduk saya mikir ring laki saya laki mikir ring bini kapan nembu budian kas dalam be kana eko beni karo sela keluarga makin bangun cak yo ngana ya Walam bakas tata ngaji dulu bener kan. Wah mau dengar setia borallah. Makanya saya ingat alik-alik saya pesankan itu. Fokus. Orang tua harus mendukung 100%. Makanya makin nega kita ditinggal oleh guru kita. Saya lama kenal dengan Kiai Haji Wasi Hamzah ini. Sering tabang kirok pengajian, bahkan yang mengundang saya pada malam hari ini beliau yang mengundang langsung. Ki, Dimin, di tempat pengajian. Jadi beliau mengundang malam ini, yang mengundang itu adalah beliau. Akhirnya bulan Sa'ban kemarin saya dapat info dari Ki Abdul Ghafur bahwa beliau sudah meninggal dunia. Dan saya bersaksi bahwa beliau Kak itu adalah orang-orang baik. Beliau ini adalah orang yang insya Allah husnul khotimah. Asdina tak ku bertermon ni kan, andi pon tu kejok santren ni kan. Sampian umpama lupa santren tak ngusus, lupa tak ngusus, lecek khusus le. Kencer na sampian saya ngaji baku nak kidi kapi ke kiai ni kan. Saya kesusahan ku dengan sampian santren ni kan. Mangkana saya ngak. Yuk sesantren tu depak kunca agin cekan. Santren cak kulian ring sepo mari kita kerja sama dan sama-sama kerja. Pendidikan ini bukan tanggung jawab kiai, bukan cuma tanggung jawab ibu nyai. Bukan cuma tanggung jawab pondok pesantren, tapi tanggung jawab kita bersama, alumni, santri, dan juga wali santriwan dan juga wali santriwati. Sering kuda ngebala, baginda Rasul SAW berjuang itu sukses, tidak sendirian. Kanjeng Nabi adalah pemimpin. Beliau punya Sayyidina Abu Bakar. Pasir Sayyidina Abu Bakar, orang tua yang pandai ilmu siasah, pinter ilmu politik, Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua, beliau Rasulullah punya Sayyidina Umar bin Khattab. Politik tak oning, siasah tak pati paham, keng mun urusan carung dah ada ni. Okay. Nabi Muhammad punya Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bukan ahli politik, bukan ahli caruk, tapi soki mun beda pembangunan napa parlo Kanjeng Nabi beki kapi artan. Yang nomor 4, Nabi Muhammad mempunyai Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau bukan ahli siasah, beliau bukan ahli perang, beliau bukan orang kaya raya, tapi beliau adalah orang yang cerdas, yang ilmunya luar biasa, sehingga Sayyidina Ali adalah mampu menyusupkan atau mampu menyebarkan ilmu kepada orang-orang di kalangan bawah, pemuda-pemuda, saking pintar Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Begitulah pesantren, ada kiai, ada alumni. Alumni bagian yang mana? Tergantung sampian. Mun sampian orang sepo, tore dukung ponduk, tore kerjasama ben ponduk. Mun sampian orang sepo, ala kuah tak bisa, nyumbang habis set andi, nyumbang pemikiran, andi pemangki sumbang aki. Mun cepon kuda tat, langkong saya senikah, langkong saya senikah. Ini kelompok Sayyidina Abu Bakar. Kalau sampian wali santri tepak ke orang belater, engki sapora orang bajingan, sapora bajingan ini belum tentu cuba, engki bajingan belum tentu cu. Luar matura kalau sudah bajingan, apa nak boleh ibu untuk tengik, ni kecuba. Maturanya sama bajingan belum tentu cuba, karena bajingan nikah angko, ini mai bajingan, banyak bangsa bajingan, pelak, ini mai bajingan. Sampian tepak kau ring bajingan, tepak kering belatir, tepak kering angko. Mari bekerja sama kalau ben ponduk,
tikal tau sa nyumbang pendapat keng mun bederok nyerok ka pondok tapok yolo. Paham? Sampian orang-orang kaya punya perusahaan, punya toko, sampian punya uang banyak, nyumbang alakoh tak sempat. Abri pendapat, sampian cik ngodah. Atau karena benoreng, sampian punya kelompok bajingan. Keng pesena banyak, mun pondok abanguna, semen kendut trek. Iya, ya pada dut trek eman telot trek tak ngapa. Ya mun dut trek eman. Sampian alumni yang baru keluar dari sini, sampian santri yang baru aktif di rumah, mari kita bergabung dengan kelompok Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Semua kegiatan, semua aktivitas kita kerahkan untuk kemajuan pondok pesantren. Kalau sudah bekerja sama, santri aktif, santri yang sudah jadi alumni, semua simpatisan, semua muhibbin mendukung kegiatan pondok pesantren di setiap bidangnya, yang tua dengan idenya, yang berharta dengan hartanya, yang mampu punya kekuatan dengan kekuatannya. Insya Allah pondok pesantren ini akan menjadi pondok pesantren yang jaya, akan jadi pondok pesantren yang semakin hari akan semakin maju, dan kemajuan pondok pesantren itu adalah kemajuan kita bersama. Amin Allahumma. Makanya saya ingat tore sajian pak kompak kita ditinggalkan oleh guru kita bersama, bukan berarti kita harus berpisah, justru kita rapatkan barisan. Ini tanggung jawab kita bersama. Kuleban sampian mun mangkin jan ape sa kempang masuk orang sedumur dua pondok ni tak kira kapi seneng orang tak kira setiap kelakuan bagus ni kasih coba cumbanyaan ya. Makanya cepon orang pada sumber raja pacar rena raja mentro tidak pacar rena ya aku bayar sumber kan engki teti sajen maju pondok saya baca sajen banyak tapi ingat napa apa saya baca idza ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Mun kula ben sampean kompak maka sebatil ni kata kira mak semak kak kanto kula ben sampean bekal saya, kula ben sampean bekal menang mantir segak din tobadana. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mantir kompak kapi, mantir bi Allah ipa selamat kapi, mantir bi Allah ipa saya kapi, sehingga kaula ben ajunan ditinggalkan guru kita. Sebenarnya kita tidak berpisah, hanya saja beliau pindah ke tempat yang lebih nikmat. Ngandai tempat selangkung semak dek Allah. Kuleban sampean berjuang untuk pondok pesantren, beliau mendoakan kita dari alam yang berbeda, yang alam itu adalah alam setuana beliau kak dinto sempetin sareng Allah akidi dek kaula ajunan sebeda itunya mantir sekak dinto badana. Amin Allahumma. Kaula ben ajunan tore tua aki sampun tinggal tunya mantir Allah tempat tae patengki dan kul yakin hakul yakin beliau min ahlil jannati ampun beda tempat raudhatun min riyadil jinan mek parlo itu aki swarga kak dinto beda petok tempat, tapi petok tempat ni tingkatna beda saya 6.600 sebitek menem sajan banyak tua sajan ongke tingkat sajan ongke tingkat tak mun kiai kak dinto tingkat tak ampun tengki satu santri bujan tingkat tak pada tengki kiai apa santri seayako bi kiai santri seayangkup santri bi kiai bekal masuk surga aburin kalaban kiai Wasi Hamzah ketika masuk surga kemudian esok bi malaikat mungkin kiai cenderung masuk surga galu anapa kan wala beda santri seiki bagi wala beda alumni seiki ke surga du banyak malaikat mun pai bitung kapi santri kula banyak alumni banyak hatta walau kanu adatan nujum maka pada ben na bintang elangi sepenting sampean kasukan fakta kapi santrena kiai masuk surga kaula ben ajunan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Oleh karena itu semoga saya hadir sareng Allah Subhanahu wa taala paringi ate istiqomah. Amin. Kita doakan juga pengasuh muda kiai akhlak iya ngodok Pak Gentengan yang gantengan gule titi gantengan ki akhlak banyak iya tanya kon kembali lagi. Jadi Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammadan. Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Apa ijaznya? Al-Quran melemahkan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Islam. Ada orang yang bisa agabai pada Quran, tak ada yang bisa ngubah Al-Quran. Sampai mangken ni kata ada orang yang bisa ngubah Al-Quran. Jangankan satu ayat, situng harokat saus iyo Quran ni pasti pangki. Karena Allah saya janji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu dia pakai tutup
tuba liman yahfaduhu dunya wa ukhran abada wa kaifa la idza yamutu jismuhu layab sudah tujismuhu layab sudah. Beruntunglah orang-orang yang bisa menghafalkan Al-Quran, beruntunglah orang-orang yang bisa belajar Al-Quran, beruntunglah orang-orang yang bisa memperdalam ilmu Al-Quran. Wa kaifala, bagaimana tidak beruntung, idza yamutu jismuhu layab sudah, orang yang bisa dekat dengan Al-Quran, saya ngaji Al-Quran, ketika sedeh je satta tak kira ancur pakun eba bungkol sareng Allah subhanahu ki alam barza ki kuburan kap je satta tak bisa ipa ancur napa boleh akhirat nih sehadir ahlul Quran, sehadir ahli Quran, mantar bi Allah eba selamat dunia akhirat, mantar bi Allah eba bajra dunia akhirat, amin Allahumma. Hanya saya berpesan sekali lagi, biasakan baca Al-Quran. Sampian kalau yang sudah ikut program tahfidz dan gula tak mangmang dan gula tak ragu pasti ngaji tok. Yang tidak ikut program tahfidz cek sampai tak ngaji. Usahakan kalau santri pun mari abajeng ngaji. Ini selalu saya nyatakan setiap pengajian. Mangkene ke Quran banyak tak ibaca bi orang. Mangkene ke Quran banyak maca HP ni kalau. Iki na bagi. Arab minta ibaca Quran tak engak saya maca Quran. Mi tak engak tak kata elak Quran lah. Saya sabuk ngatas. Saya ngaji tekek telokan di bunatas. Saya selalu menyatakan setiap pengajian Quran ni kamu ni sabuk cek tas ngatas, sabuk ibaba, eka emas sajada yang parka, eka maruku ban sajada ikulung, ya ada beri katok Quran na sabuk. Sehingga ketika abajeng sampian ningali ke Quran, mun la ningali pasti engak sampian karena padeng katengan, mun la engak mari na sampian, cek ke mari abajeng maki akhir de mun tak de ke ngaji. Pada sampian akhir ayat saos mun sampian wan salat wan ayat maka sampian saari kak dintu ampun 5 ayat 10 hari sampian 50 ayat sabulan terus 50 ayat tak igresa maka mun tempon akhir sa ayat mun tempon tenang tambahi palanceng pada cek akhir sa ayat saos nak pokong pun mari abajeng kudu ngaji itu harus kita targetkan pleman di kantor nyari kerdus sehari mi sabek ya deung jangan beri Quran mun kerdus sehari mi kosong tak mau make kerdus sehari mi bade esena kibah. Ketimun ngaji sekengakan sari mi mata boy nyaman oleh 3 bulan Quran na tak luang sari menek ekakan orang ngelempo dek kanengki. Makanya yang tidak ikut program tahfidz kalau yang sudah tahfidz pasti murojaah pasti ngaji, yang tidak ikut cek sampai tak ngaji pun mari bojeng lek cek sampai tak ngaji. Saya berpesan itu pala akhir saayat saos mari duhur akhir sampean kalak genduh a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Taha sadaqallahul adzim. Ya balaking cek akhir. Saayat saus tak napai. Marin asar bismillahirrahmanirrahim ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa sadaqallahul adzim. Mari maurib bismillahirrahmanirrahim illa tadhkiratan liman yakhsha sadaqallahul adzim. Insyaallah kumpuya telo hatam toh mereka. Biasakan baca Al-Qur'an. Nabi semesen iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran karena Quran ni kau bukan nolongi kau leben ajunan ketika kau ajunan celaka nang arah mahsyar. Umpama kau leben sampian tak iki bebi kanjing Nabi karena terlalu jauh keng mun ahdi maca Quran sebekal ngiba kau leben sampian. Amin kau teh. Allah waktu aki cengeng tepak garing ngapa dina dia. Oh sampean mun iku pengajian mah kita nyampita aku lilek gede teh. Male temu jogi odi. Oleh karena itu pada malam 17 Ramadan agar menemangkan diadakan peringatan nuzulul Quran. Makde sajen kenal ke Quran, mun la kenal pasti sajen le burde
mun dah lebur insyaallah pasti eka bereng tak bisa langsung lebur mun tak cerita aki makana beda nuzulul Quran pah cerita aki Quran ni kamu mukjizat Quran pan cerita aki pas saja seneng jangan lambat beda lagu tak kenal makanya tak sayang makanya tak begitu pepatah lamanya bila sudah kenal pasti kamu tahu bila sudah tahu pasti kamu mau lalu cinta pun datang. Lebur kakek kau le membaca ayat cinggang pandai lagu paha kopa. Siap jadi orang-orang yang ahli baca Al-Quran kira-kira para bapak siap gih Peleman dari Kak Dinto setiap kastari asolat sampean bukan karena Ramadan betul bulan apa-apa pen mari apa jeng kau ngaji Quran meskipun cuma satu ayat sehingga aku lebih sampean ini masa are setan pun tenang 5 ayat ngaji Al-Quran pun tempo na tenang tambahi 2 ayat tempo na tenang mungkin ngaji 1 halaman kira-kira siap kenapa tak siap ngamal lagi Kak Dinto adik-adik kira-kira siap untuk membaca Al-Quran tiap hari insyaallah monlah teti ahli Quran jamin kula ben sampean teti keluarga Allah tadi kelompok manusia senomor 2 jasad kula ben sampean tak kira ancur ketika mati senomor 3 kula ben sampean syafaati etolongi Quran ketika masuk ke akhirat menter sekak dinto badana amin Allahumma demikianlah sekilas info janganlah kemana-mana karena saya juga tidak kemana-mana korang payu siapa sih bocah orang gitu kurang lebihnya saya mohon maaf tak langkong seporang kak sambil kejegi sini ke pengajian kak pas ngapa sini kan ini kak akhir semua yang kita tu muntah apa sih santri kak sini kabur-lebur kita sini santri kak mun apa mun santri kak ngak bunga anda ni kalau batai melarat santri ni kemudian pun tuk lampu mati boy dah cek bunga anda ni kak hore tak ngaji ya kak jelek ya jadi menemangkan pan lampu nak tak mati ya kapan ngaji beban biasa jadi pengajian ngak ni kan ni tak sampai ding sedingin mak dia tak pati ruwet sampean ya un saporak mana bi beda hal-hal sedak berjuga sapor aki lek sapor aki lek ki mungkin ada bahasa-bahasa yang kurang berkenan atau ada susunan bahasa yang mungkin kurang tersusun rapi bila ada benar dari yang saya sampaikan kebenaran hanyalah milik Allah semata bila ada yang salah dari yang saya nyatakan maka kesalahan itu murni dari pribadi Khalil Yasin nyun sapora ben nyun pelersaki bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi bila ceramah saya dianggap kurang panjang tahun depan diundang lagi buah durian buah kedongdong cukup sekian dong burung beok burung gagak burung cendrawan burung cendrawasih terima kasih Allahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.